Halo semua, kali ini kita akan membahas buku ESPS Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka untuk kelas 4. Yang akan kita bahas adalah latihan akhir tahun yaitu bagian A, B, dan C yang ada di halaman 143 hingga halaman 146. Kita mulai membahas dari soal nomor 1 bagian A. Jenis teks yang berisi informasi berdasarkan fakta adalah titik-titik. Nomor 1, jawabannya informatif. Bacalah penggalan teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nomor 2, permasalahan dalam cerita tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A, Harry perlu seragam baru. Nomor 3, kalimat bercetak miring, contoh kalimat majemuk setara titik-titik. Nomor 3, jawabannya D, menggabungkan. Nomor 4, para siswa berlari mengitari lapangan sebanyak 3 kali. Kalimat yang berhomonim dengan kalimat di atas adalah titik-titik. Jawabannya A, kali di dekat rumah Beni meluap ketika hujan. Selanjutnya, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Untuk soal nomor 5, kalimat argumentasi ditunjukkan nomor titik-titik. Jawabannya C, nomor 3. Nomor 6, kata berimbuhan yang tepat untuk kata bercetak tebal adalah titik-titik. Jawabannya B, berbahaya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Untuk soal nomor 7, ide pokok teks di atas adalah titik-titik. Jawabannya B, membaca memiliki banyak manfaat. Nomor 8, kata tidak baku pada teks tersebut dan perbaikannya yang tepat adalah titik-titik. Jawabannya B, kualitas, perbaikannya kualitas. Nomor 9, amatilah gambar berikut. Kalimat persuasif pada gambar tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A, ayo membaca buku. Nomor 10, desiran angin berbisik di telingaku. Bait puisi di atas mengandung majas titik-titik. Untuk soal nomor 10, jawabannya adalah D, personifikasi. Bacalah penggalan dongeng berikut untuk menjawab soal nomor 11 hingga soal nomor 13. Sifat tokoh Pak Tani adalah titik-titik. Jawabnya C, baik hati. Nomor 12, pesan dalam penggalan dongeng tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D, bersikap baiklah kepada siapa saja. Selanjutnya untuk soal nomor 13, penulisan nilai uang yang tepat untuk kata bercetak tebal adalah titik-titik. Yang bercetak tebal adalah Rp500.000. Jawabannya D. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Citra berkata bahwa keluarganya berasal dari Jawa Tengah. Kalimat langsung dari kalimat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya B. Keluargaku berasal dari Jawa Tengah, kata Citra. Selanjutnya untuk soal nomor 15. Harry suka makanan manis, titik-titik. Adiknya tidak terlalu suka. Kata hubung antar kalimat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya C, sebaliknya. Selanjutnya kita bahas untuk bagian B. Untuk soal nomor 1, kalimat yang memerlukan objek disebut kalimat titik-titik. Untuk soal nomor 1, jawabannya kalimat transitif. Nomor 2, kata hubung pada kalimat majemuk setara disebut juga titik-titik.
Jawabannya konjungsi. Selanjutnya, untuk soal nomor 3. Titik-titik, Anda belajar melukis kata tanya yang tepat. Untuk melengkapi pertanyaan di atas adalah titik-titik. Jawabannya di mana? Selanjutnya untuk soal nomor 4. Majas yang mengibaratkan benda tidak hidup seperti benda hidup adalah majas titik-titik. Jawabannya majas personifikasi. Nomor 5. Rima syair lagu tersebut adalah titik-titik. Kita lihat huruf terakhirnya R, R, A, dan A. Maka rimanya adalah A, A, B, B. Selanjutnya bagian C. Bagian C nomor 1, bacalah petunjuk rute perjalanan dari toko roti ke kantor pos berikut. Dari toko roti berjalanlah ke utara menuju pertigaan jalan. Selanjutnya berbeloklah ke kanan melewati toko buku, toko buah, dan taman. Kantor pos ada di seberang taman. Untuk soal nomor 1 telah digambarkan. Kita tulis arah mata angin, kemudian kita gambar sesuai dengan petunjuk rutenya. Pertama, dari toko roti, berjalanlah ke utara, menuju pertigaan jalan. Selanjutnya berbeloklah ke kanan, melewati toko buku, toko buah, dan taman. Kantor pos ada di seberang taman. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Kamu akan mewawancarai seorang pebulu tangkis cilik berprestasi. Buatlah 3 pertanyaan untuk wawancara yang akan kamu lakukan. Pertanyaan yang pertama, kapan Anda mulai tertarik bermain bulu tangkis? Pertanyaan yang kedua, siapa yang melatih Anda? Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi motivasi Anda dalam bermain bulu tangkis? Selanjutnya untuk soal nomor 3. Buatlah sebuah puisi tentang tempat wisata. Tentukan rima pada puisimu, gunakan majas personifikasi atau metafora dalam puisimu. Untuk soal nomor 3 dapat kalian buat sesuai dengan tempat wisata yang ingin kalian buat menjadi puisi. Sebagai contoh, puisi dengan judul Raja Ampat. Kita buat 2 bait. Gugusan pulau di lautan.
berjejer rapi berurutan. Pasir putih yang menawan, menyambut hangat, wisatawan. Bait kedua, Raja Ampat di ujung Papua. Laksana surga dunia. Terumbu karang yang mempesona, ikan-ikan, menari memanjakan mata. Kita lihat huruf terakhirnya N dan huruf terakhirnya A. Maka rimanya adalah A, 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 A. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Buatlah sebuah paragraf singkat berdasarkan gambar di samping. Kita lihat. Gambar di samping adalah gambar Candi Borobudur. Itu soal nomor 4. Liburan akhir tahun lalu. Ayah dan ibu mengajakku liburan ke Magelang, Jawa Tengah. Kami mengunjungi Candi Borobudur. Banyak wisatawan yang mengunjungi Candi Borobudur. Baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Aku kagum dengan keindahan Candi Borobudur. Aku sebagai bangsa Indonesia
sangat bangga, mengetahui Candi Borobudur merupakan salah satu tujuan wisatawan mancanegara saat mengunjungi Indonesia. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Tulislah sebuah cerita singkat berdasarkan pengalamanmu. Gunakan kalimat langsung dalam ceritamu. Gunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Untuk soal nomor 5 dapat kalian buat sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.